tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali meminta ilmu. Kemudian perlu kita pahami bahwasanya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, maka yakin bahwasanya sesuatu yang diminta tersebut adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita mau baik, dunia dan akhirat kita mau baik, maka harus kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma minta dunia, tapi hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Yang pertama kita minta adalah ilmu. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya kalau kita temukan kata ilmu di dalam Al-Qur'an ataukah di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu tentang Al-Qur'an, dan juga tentunya ilmu tentang sunnah, ilmu tentang hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, jadi Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan dua ilmu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, salah seorang di antara istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza shalla hina yusallimu." Dahulu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau telah selesai melaksanakan salat, ketika beliau sudah bersalam, qala, maka beliau berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi di dalam ayat tadi kita diperintah minta ilmu, kemudian di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah sunnah bagi kita bahwasanya selesai salat subuh seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ini yang kita minta awal kali kita di waktu pagi subuh seperti ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu agama, ilmu wahyu. Karena ilmu ini jamaah sekalian merupakan penuntun, merupakan pembimbing, merupakan pelita bagi setiap hamba. Kapan seorang hamba hidup tanpa ilmu, maka dia seperti ibaratnya orang yang buta, atau seperti orang yang berjalan di kegelapan malam. Di sini penting sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya. Maka bayangkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, ternyata yang diperintahkan untuk diminta adalah ilmu. Tidak diperintahkan untuk minta dunia, minta istri, minta ini, minta itu, tidak ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta ilmu. Hadirin jamaah subuh yang kami muliakan, kalau seorang hamba ingin baik dunia dan akhiratnya, maka dia harus minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini, ilmu agama ini merupakan kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agamanya. Jadi kalau kita mau baik, maka hendaknya kita bekali diri kita dengan ilmu. Di sini disebutkan kata
Ya, may yuridillahu bihi khairan. Kata khairan ini yang belajar bahasa Arab, kata khairan di sini ini namanya isim nakiro, kata benda nakiro. Tidak ada alif lamnya. Kalau dia terletak dalam jumlah atau kalimat syarat, maka dia sifatnya umum. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini mencakup dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau baik, ya dapat kebaikan dunia akhirat, maka hendaknya kita perbanyak ilmu kita. Kemudian ilmu ini kita amalkan sehingga bermanfaat bagi ya akhirat kita nanti insyaallah taala.